Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana terapi RMTK, yaitu ruqyah mandiri tanpa kesurupan. Materinya untuk video kali ini adalah yang biasa yang saya bahas itu selalu yang paling sering ditanyakan dalam beberapa hari ini. Sering sekali mendapatkan pertanyaan yang tiba-tiba kadang di malam hari juga, yaitu anak yang rewel, bayi yang rewel, nangis terus matanya ngelihat ke atas ya, teriak-teriak. Tentunya setelah dicek ya, tidak pup, tidak lapar ya, faktor-faktor ini setelah dicek tidak ada. Jadi rewel tanpa sebab gitu ya, bayinya rewel, anaknya rewel tanpa sebab. Mungkin habis bepergian, pulang dari bepergian, lalu sampai di rumah rewel. Bagaimana cara terapinya? Ya, malam hari pula ya kan, kalau kita mau janjian sama Ustadz Ruqyah juga nggak bisa. Maka saya sering mengarahkan dengan dua terapi, dan alhamdulillah setelah beberapa kali jawabannya itu hasil WhatsAppnya bagus ya, berhenti rewelnya. Baik, saya ajarkan dua terapi ini. Yang pertama, saya pernah membaca dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah didatangi oleh seorang ibu yang anaknya juga rewel ya, seperti kesurupan. Lalu sama Rasulullah digendong bayinya, lalu diruqyah sama beliau, ditiup ya, diludahin di bagian dalam mulutnya gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu ada rahmatullah, kita bisa mencoba ini. Caranya mungkin yang simpelnya seperti ini. Ketika nangis ya, lalu kita ambil bayi kita itu, hati kita tenang dulu ya. Tentu kita hati tenang, mengharap keridhaan Allah, mengharap cintanya Allah. Ya, kita minta pertolongan sama Allah ya, beristighfar dulu biar hatinya tenang. Jadi yang melakukan ini harus yang hatinya bisa tenang, bisa kontrol. Nangis ya, bergejolak gitu, tenang aja hatinya, koneksi ke Allah, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Setelah digendong, lalu kita membaca Al-Fatihah, karena dalam ruqyah seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan, Al-Fatihah itu utama. Kita baca Al-Fatihah sampai selesai. Begitu selesai, maka bisa ditiup perlahan. Ingat, ditiupnya perlahan, jangan pernah ditiup kencang seperti ini. Jangan. Kenapa? Karena bayinya nanti gelegepan ya, nggak bisa nafas. Bayangkan ya kalau ditiup seperti itu. Jadi jangan. Jadi ditiup lembut saja, dibuka mulutnya, tiup lembut, lalu ucapkan ukhruzi ya Allah, ukhruzi ya Allah, ukhruzi ya Allah. Atau bahasa Indonesianya, keluar kau musuh Allah, keluar kau musuh Allah, keluar kau musuh Allah ya. Gendong, dibuka mulutnya, baca Al-Fatihah, tiup pelan, keluar kau musuh Allah 3 kali ya. Itu tahap pertama, cara pertama ya. Kalau sudah tenang, sudah alhamdulillah. Ada cara yang kedua, dan ini boleh salah satunya nanti dipraktekkan ataupun keduanya. Cara kedua ini saya dapat dari sahabat saya yang kuliah di LIPI ya. Sekarang alhamdulillah beliau sudah mengajar ya, sudah selesai. Saat itu sudah lama sekali, sudah berapa tahun yang lalu. Kita lagi berdiskusi tentang suatu banyak kasus tentang ruqyah. Beliau dapati dari syekhnya di LIPI ya, mengajarkan tentang bagaimana meruqyah ketika bayi itu rewel. Yaitu caranya udelnya, jadi telunjuk kita tempelkan ke udel bayi, tempelkan. Nah, bacain aja, di ruqyah aja. Nah, saya selalu pakai Al-Fatihah saja. Ruqyah pakai Al-Fatihah, lalu tiup gitu ya. Lalu kita ucapkan ukhruzi ya Allah, ukhruzi ya Allah, ukhruzi ya Allah. Keluar kau musuh Allah, keluar kau musuh Allah, keluar kau musuh Allah. Nah, seperti itu ya. Sudah selesai. Insya Allah semoga bayi antum yang sedang rewel bisa segera tenang ya. Jangan lupa kalau itu malam hari, lalu kerjakan adab tidur, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, diusapkan ke bayinya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika setelah praktekkan satu atau dua-duanya praktekkan ya, kepada anaknya, bayinya yang rewel itu lalu sudah tidak rewel lagi, alhamdulillah. Tapi kalau masih ternyata rewel kembali, maka sangat disarankan untuk segera konsultasi ke peruqyah yang memahami diagnosa, karena bisa saja timbul penyakit anak itu dari kedua orang tuanya ya, timbul dari rumah ya. Nah, maka
itu nanti perlu didiagnosa lebih detail, atau dari penyakit ain ya yang di video sebelumnya kita telah bahas. Tapi untuk langkah yang cepatnya dalam hal terapi, 2 terapi tadi bisa dikerjakan dulu. Semoga bermanfaat dan bisa disebarkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.